Halo semuanya, aku Hujah. Aku adalah pelajar kelas 9 SMP akhir, di mana beberapa bulan lagi aku akan memasuki jenjang SMA atau sekolah yang baru. Dan di sini aku mau sharing tentang 4 cara aku menikmati waktu SMP aku. Buat aku, masa SMP adalah waktu yang panjang, di mana di sini kita bisa berkembang secara penuh dan membentuk karakter kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, buat aku sendiri, masa SMP adalah salah satu waktu terpenting dalam kehidupan aku. Yang pertama adalah dengan jadi tidak pendiam. Kenapa jangan jadi orang yang pendiam? Karena simpelnya di SMP itu 3 tahun dan kita butuh teman untuk melewati masa-masa 3 tahun itu. Aku setuju banget karena emang SMP ini adalah sebuah waktu transformasi di mana seseorang yang masih anak kecil berubah menjadi orang yang remaja. Jadi pasti masih banyak orang yang istilahnya tuh masih pemalu dan dia akhirnya memilih untuk menjadi pendiam. Apalagi kalau ini tuh adalah lingkungan baru yang dia sama sekali nggak punya teman. Tapi percaya deh, tips yang paling bagus adalah kamu harus jadi orang yang aktif dan jangan takut buat berani. Ketika kamu berani untuk memulai sebuah percakapan, kamu berani untuk menjawab, kamu berinteraksi secara aktif dengan orang lain, kamu akan memiliki banyak koneksi, banyak teman, dan kamu juga akan mendapatkan berbagai kesempatan. Nah, tapi gimana sih caranya untuk tidak menjadi pendiam ini? Yang aku maksud bukan kalian setiap waktu jadi orang yang cerewet, jadi orang yang periang, gak mau berhenti ngomong, bukan. Tapi maksudnya adalah menjadi orang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi ketika ada orang yang ajak kita bicara, kita itu bisa menjadi lawan bicara yang baik. Jadi ketika ada orang yang bertanya itu, jawaban kita bukan cuma iya atau enggak doang, dijelasin alasannya. Misalkan, ketika ada orang yang nanya, kamu suka kopi nggak? Daripada jawabnya cuma iya atau enggak, kita bisa juga kasih alasannya. Contohnya, aku suka kopi sih, soalnya aku lebih suka minuman yang manis tapi ada pahit-pahitnya. Kalau kamu sendiri kayak gimana? Dan jangan lupa di akhirnya juga kita tanya balik orang yang udah nanya ke kita. Selain itu, kita juga perlu berani untuk berinisiatif memulai percakapan yang baru. Karena baru masuk SMP, pastinya kita bakal kenal sama berbagai lingkungan yang baru. Dan itu bagus banget kalau kita berani untuk memulai atau inisiatif percakapan. Karena percaya deh, orang-orang tuh jauh lebih mudah dan pengen berteman sama orang yang pertama kali ngajak dia ngomong. Kemudian, untuk jadi orang yang aktif, bukan pendiam, itu tuh tidak tergantung sama sifat atau karakter kita. Kan sekarang tuh banyak ya, ada yang introvert, extrovert, atau setengah intro dan setengah ekstro. Tapi meskipun kepribadian kamu ini introvert, kalau kamu emang pengen memiliki koneksi yang bagus, pengen punya banyak teman, pasti kamu juga bisa jadi orang yang istilahnya humble. Buat aku sendiri, cara yang kedua adalah aktif berorganisasi. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang kontra juga ya, karena biasanya masa SMP tuh banyak banget orang yang memutuskan untuk aktif di akademik sehingga nanti rapotnya tuh nilainya bakal sempurna dan bagus. Apalagi kalau misalkan di tahun aku, untuk seseorang bisa memasuki jenjang berikutnya alias SMA itu tuh dilihat dari rapotnya. Dan semakin tinggi nilai rapot yang diperoleh, semakin besar juga kemungkinan seseorang untuk bisa masuk ke SMA pilihannya. Jadi banyak banget orang yang lebih mending pilih fokus di akademik aja. Tapi buat aku sendiri, organisasi itu adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh besar buat aku. Di organisasi, selain kita belajar untuk berkomunikasi dengan orang, kita juga mengembangkan berbagai skill soft skill, kayak misalnya empati, terus tadi berkomunikasi dengan orang, terus juga teamwork, dan bagaimana kita solving problem atau menyelesaikan masalah. Dan ini adalah salah satu cara yang efektif buat aku untuk menikmati masa SMP aku. Karena dengan organisasi aku bisa punya relasi yang lebih baik dengan guru, terus juga relasi yang lebih baik dengan teman-teman, dan teman-temannya itu bukan cuma teman sekelas, tapi teman di luar kelas ataupun bahkan kakak dan adik kelas.
Tapi tentunya kita juga harus make sure kalau akademik kita juga bagus nilainya. Jadi kita ya pinter-pinter kita aja gimana kita manajemen waktu antara kita berorganisasi dan juga kita meningkatkan nilai akademik kita. Dan perlu diingat teman-teman, organisasi itu mungkin untuk siswa SMP biasanya kan OSIS ya, itu yang paling dekat. Tapi sebenarnya di luar OSIS atau di luar sekolah juga ada banyak banget organisasi yang bisa dukung kamu untuk tingkatin semua dan banyak banget skill yang emang pengen kamu tingkatin. Misalkan ada Karang Taruna di dekat rumah kamu atau misalnya Forum Anak. Nah, Forum Anak ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi kalian bisa coba searching aja di Instagram Forum Anak di daerah kalian. Apalagi nih teman-teman, sekarang tuh kan kayaknya nih ya buat aku sendiri kalau aku ngeliat ada satu skill yang semua orang tuh pengen punya. Skill itu adalah public speaking. Dan organisasi itu adalah satu tempat paling berpengaruh untuk meningkatkan public speaking kamu. Serius. Sama juga nge-boost kepercayaan diri. Selama aku 3 tahun, aku menarik satu kesimpulan, penyakit yang paling sering muncul buat aku adalah overthinking mikirin kata orang. Jadi misalkan nih aku pengen ikut suatu kegiatan ini gitu, aku pengen ikut lomba A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Tapi semua kesempatan yang ada di depan mata aku itu biasanya suka aku hilangkan karena aku takut sama omongan orang lain. Dan kayaknya ini juga pasti relate deh sama banyak remaja. Biasanya emang penyakit remaja itu adalah terlalu mikirin omongan orang. Jadi menurut aku, untuk bisa menikmati kehidupan di SMP dan dimanapun itu stop overthinking mikirin kata orang. Kalau misalkan kita emang pengen melakukan sesuatu, pengen berpartisipasi dalam suatu kegiatan, ya udah ikutin aja. Misalkan kita mau posting foto selfie kita, ya udah posting aja. Asalkan seluruh kegiatan, seluruh tindakan yang kita lakukan ini positif, tidak merugikan siapapun, jangan pedulikan apa omongan orang. Karena gini deh, orang-orang yang ngomongin kamu tuh emang memiliki dampak apa sih buat kamu? Apakah mereka akan membuat kamu jadi orang kaya, orang miskin, atau mereka tuh bakal mengubah hidup kamu 180 derajat? Enggak kan? Jadi daripada kita buang-buang energi buat mikirin omongan orang yang sebenarnya tuh nggak benar, mendingan kita limpahkan energi itu ke hal lain yang jauh lebih bermanfaat. Dan menurut aku sendiri sih, misalkan nih ada orang yang ngomong kamu, biasanya yang paling sering itu kamu nggak cantik buat perempuan. Terus kamu ngerasa minder dan kamu ngerasa kayaknya iya deh aku bener ya nggak cantik. Tapi sebenarnya kalau kamu emang pengen orang itu bener, omongan gak cantik dari orang tersebut itu bener, kamu pantas buat ngerasa kamu gak cantik. Tapi kalau misalnya kamu yakin sebenarnya kamu itu cantik, ya udah, berarti gak usah dengerin omongan orang itu. Karena orang lain gak bisa menilai kita sepenuhnya. Yang paling paham dan tahu diri kita itu pasti diri kita sendiri. Yang keempat adalah jangan terlalu ambisius. Di kelas 7 awal, karena aku juga terutama kebagian 1 semester full online karena pandemi, aku itu punya cita-cita menjadi orang yang memiliki nilai perfect di semua pelajaran. Aku bener-bener ambis, sampai emang aku tuh kayak rada ngekat gitu teman-teman yang pengen dekat, yang pengen main. Karena aku pokoknya pikirannya tuh aku pengen belajar, terus aku dapet nilai seperfect mungkin, terus aku bisa masuk SMA favorit. Tapi setelah aku pikir-pikir, yang pertama capek banget. Karena terlalu belajar tanpa ada main sama teman, tanpa ada hiburan, itu malah ngebuat aku stres. Yang kedua, umur itu nggak bisa diulang, dan masa SMP juga nggak bisa diulang. Buat aku sendiri, kalau misalkan selama 3 tahun full aku habiskan cuman buat belajar di depan buku, pasti aku bakal nyesal. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk belajar sih tetap belajar, tapi ada waktu di mana aku juga membiarkan aku bermain sama teman-teman aku. Karena percaya deh guys, masa-masa SMP itu nggak bakal keulang 2 kali.
Dan aku juga mau memanfaatkan masa SMP aku itu bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi juga seru-seruan bareng temen yang seumuran sama aku. Dan ini juga sebenarnya beda-beda sih banyak orang. Ada sebagian orang yang lebih suka untuk habisin semua waktunya belajar, tapi kalau buat aku sendiri, aku memilih untuk menyeimbangkan antara belajar dan main sama teman-teman. Karena aku nggak bisa belajar doang tanpa teman-teman, dan aku juga nggak bisa sih main doang tanpa belajar. Jadi pintar-pintarnya time management. Nah, teman-teman, itu adalah 4 cara aku menjalani SMP dan menikmati 3 tahun waktu di SMP. Semuanya balik lagi ke teman-teman semua, karena aku percaya semua orang itu punya caranya masing-masing untuk menikmati masa SMP mereka. Yang pasti, pilih cara kamu di mana kamu tidak akan menyesali cara kamu di masa depan. Gitu sih. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video lain. Eits.